Malaysia ditolak untuk uji coba lawan Kuwait dan Lebanon karena kabarnya Lebanon dan Kuwait menilai bahwa uji coba melawan timnas Indonesia lebih berkualitas dibandingkan Malaysia. Walaupun dijatuhkan sanksi, Erick Thohir buat gebrakan baru yang luar biasa jelang 2 laga kualifikasi Piala Dunia. Selengkapnya hanya di Reason Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman. Kuwait dan Lebanon sebut Malaysia tak layak diajak uji coba, belum masuk kriteria negara yang pantas diajak uji coba. Kabar terbaru datang dari Lebanon dan Kuwait yang mengkonfirmasi menerima ajakannya uji coba melawan timnas Indonesia. Namun mereka menyayangkan ada negara Malaysia dalam uji coba. Bak terima karma setelah meremehkan Indonesia, Malaysia kini diremehkan Lebanon dan Kuwait. 2 negara yang terima tantangan uji coba timnas Indonesia ini menyatakan bahwa Malaysia, tim yang belum layak jadi calon lawannya. Dari itu ia meminta PSSI mencari pengganti yang lebih baik. Menurut Federasi Sepak Bola Lebanon mengatakan, ia ingin uji coba ke Indonesia untuk meningkatkan kualitas bukan berburuk. Jadi butuh calon lawan yang tangguh. Jajar seperti Arab Saudi, Qatar, dan beberapa negara yang di atas levelnya atau sepadan. Bukan seperti Malaysia, jelas Federasi Sepak Bola Lebanon baru-baru ini. Namun, meskipun demikian Lebanon menyerahkan seluruh ke PSSI Indonesia sebagai penyelenggara, laga uji coba yang diagendakan oleh PSSI ini dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda untuk persiapan menghadapi tantangan besar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia jika timnas Indonesia berhasil lolos dari babak ketiga kualifikasi dengan 2 laga penentu di bulan Juni nanti. Terkait undangan dari PSSI untuk mengundang timnas Malaysia jalani uji coba adalah karena rasa nostalgia Indonesia karena sudah lama tidak bertanding dengan Malaysia, negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Karena Malaysia yang sering memberikan pandangan negatif tentang Indonesia, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI dengan tegas akan buktikan bahwa Indonesia kini berada di level yang berbeda dengan Malaysia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tujuan utama digelarnya ajang uji coba atau juga bisa disebut FIFA Matchday yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan September mendatang. Selain Malaysia, Indonesia ingin melakukan laga uji coba secara serius dengan melawan tim-tim tangguh dari negara Timur Tengah seperti Lebanon dan Kuwait. Jadi, laga uji coba melawan Malaysia hanya sebagai bentuknya untuk pelampiasan kekesalahan Indonesia kepada pihak Malaysia yang selalu mengkritisi Indonesia. Namun, karena pihak Lebanon yang katanya enggan untuk jalani uji coba melawan timnas Malaysia di laga uji coba FIFA Matchday yang diagendakan oleh PSSI tersebut, kemungkinan besar Indonesia bakal tarik kembali tawarannya ke Malaysia. Jadi, jika Indonesia harus diberikan pilihan soal laga uji coba antara melawan timnas Malaysia atau Lebanon dan Kuwait, ini jauh lebih baik. Menurut jawaban dari Erick Thohir, jika dihadapkan pada pilihan untuk jalani uji coba melawan Malaysia atau melawan Lebanon dan Kuwait, timnas Indonesia jelas lebih prioritaskan untuk jalani laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Karena laga uji coba melawan Malaysia kan tidak terlalu penting dan bisa diadakan kapan saja, ujar Erick Thohir dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Dengan demikian, diharapkan laga uji coba antara timnas Indonesia melawan tim tangguh dari Timur Tengah seperti Lebanon dan Kuwait ini bisa menjadi pertandingan yang akan membuat timnas Indonesia mendapatkan pengalaman berharga. Meskipun timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA, laga krusial melawan Cina tetap berpeluang digelar dengan kapasitas penuh penonton. Keistimewaan ini seolah memperlihatkan bahwa Indonesia punya posisi yang cukup strategis di mata FIFA. Apakah ini bukti bahwa kita adalah anak emas FIFA? Ya. Meski PSSI diwajibkan untuk mengurangi jumlah penonton hingga 15% pada laga kandang, ternyata FIFA masih memberikan keringanan dengan membuka peluang jika PSSI masih menggelar laga timnas Indonesia versus Cina dengan kapasitas penuh. Anggota Komite Eksekutif PSSI Area Sinulinga mengatakan bahwa syarat yang diberikan adalah jumlah kapasitas 15%. Tersebut diisi dengan para supporter netral, seperti komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus, seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan, dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi.
Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA. Rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Lebih lanjut, Area juga menyatakan bahwa FIFA menginstruksikan kepada PSSI dalam membuat rencana dalam tindakan memerangi diskriminasi di sepak bola. Area menyebut jika PSSI harus memulai berbagai langkah, seperti edukasi terhadap para supporter dalam antisipasi tindakan diskriminasi, dan juga menyebut jika PSSI harus memulai berbagai langkah, seperti edukasi terhadap para supporter dalam antisipasi tindakan diskriminasi di saat bangsa sedang sibuk bersiap menghadapi laga besar. Justru ada satu sosok pelatih yang kelihatannya belum sepenuhnya ikut dalam ritme perjuangan. Patrick Kluivert belum terlihat batang hidungnya di Indonesia. Padahal timnas Indonesia bakal lakoni 2 laga perak di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni tahun 2025 dalam laga kandang, dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini jadi penting bagi timnas Indonesia yang masih memiliki asa untuk tampil di Piala Dunia ke-2026. Namun, hingga saat ini, Kluivert masih belum berada di Indonesia. Dilihat dari unggahan akun Instagram miliknya, Kluivert sepertinya masih berada di Belanda. Pada unggahan Instastory, Kluivert kedapatan asyik party dengan sejumlah mantan pemain seperti Edgar David, Carlos Puyol, hingga Gerard Piqué. Kluivert berkata, bersama mantan pemain top dunia itu menonton rapper asal Amerika Serikat, Travis Scott. Pelatih timnas Indonesia itu bahkan sempat berfoto bersama dengan rapper berusia 34 tahun tersebut setelah konser. Situasi ini tentu cukup mengkhawatirkan bagi persiapan timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Meski timnas Indonesia akan diperkuat oleh pemain yang meruput di Eropa dan mereka masih bermain di level klub. Kehadiran Kluivert lebih awal di Indonesia punya arti lebih. Setidaknya, saat berada di Indonesia, pelatih tersebut bisa memperkuatkan atau langsung pemain yang bermain di BRI Liga ke-1. Sementara itu, Ketua Umum PSSC Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan menggelar persiapan lebih cepat. Selang laga melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemusatan latihan sengaja diajukan lebih awal untuk mendapat hasil maksimal. Karena hal ini, Erick Thohir mengingatkan Patrick Kluivert segera mempersiapkan timnas Indonesia. Ini supaya tesnya dilakukan pada ke-20,0. Kita ada pemusatan latihan lebih awal. Rencana di balik tanggal 26 Mei, kalau tidak salah. Sebelumnya, Sekjen PSI Yunus Nusi menginformasikan bahwa PSI sudah menantikan kehadiran Patrick Kluivert lebih cepat. PSI mau supaya juru taktik asal Belanda itu persiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Kami berharap kedatangan Patrick Kluivert akan secepatnya. Kami berharap dia sudah menyusun rencana kemudian akan disetujui oleh ketum. Sepak bola di Indonesia begitu luar biasa bila dibandingkan dengan Belanda. Karena itulah, Mes Hilgren selalu tak sabar bermain bersama timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat, ia akan bermain di stadion utama Gelora Bung Karno. Messi diketahui belum pernah bermain di SUGPK dari 3 penampilan. Messi bersama timnas Indonesia semuanya merupakan pertandingan tandang. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan kesempatan bermain di stadion berkapasitas 78.000 orang itu karena cedera. Hal ini membuatnya sangat penasaran bermain di depan pendukung sendiri. Saya juga tidak pernah bermain di Jakarta, tapi saya pernah berada di hotel. Itu adalah beberapa perjalanan lebih tinggi dan lebih gila daripada di Indonesia. Hilgers mengaku sangat menantikan debutnya di Stadion Gelora Bung Karno melawan Cina. Ia menyebut atmosfer GBK dan dukungan supporter sebagai salah satu alasan utamanya bergabung dengan timnas. Harapan besar pun kini ada di bundaknya. Pemain FC Twente itu mengatakan sudah mendengar militansi supporter timnas Indonesia ketika bermain di kandang. Menurutnya, atmosfer SUGBK menjadi lebih gila ketika skuad Garuda bermain. Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda, ujar Mes. Rasa penasaran Mes kemungkinan besar akan terbayar dalam waktu dekat, sebab timnas Indonesia diketahui akan menjalani 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersuat dengan Cina dan Jepang
pada bulan Juni. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Cina di SUGBK dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni tahun 2025. Mes tentu bisa merasakan atmosfer SUGBK jika dipanggil untuk pertandingan. Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan melawan tim Dragons. Mes mengatakan bahwa dirinya sangat dikenal di Indonesia. Di sisi lain, Mes memahami fanatisme supporter Timnas Indonesia. Namun, Mes mengakui Garuda fans merupakan salah satu supporter paling respect yang pernah ditemui olehnya. Dan ternyata, kecintaan Mes pada Indonesia tidak hanya terlihat di lapangan, tapi juga di dapur. Apabila banyak pemain keturunan Indonesia yang mengaku sudah menyantap beberapa makanan khas Indonesia. Lain dengan Mes Hilgers cukup mengejutkan, karena ia ternyata bisa memasak masakan khas Indonesia, walaupun mengaku bahwa sebenarnya ia tak terlalu jago atau bisa memasak. Belum lama ini, Mas Hilgers menjalani wawancara dengan media Belanda ESPN. Dalam wawancara tersebut, Mas Hilgers berbicara banyak hal bersama sang ayah maupun ibunya Linda Tombeng. Pemain Twente itu bicara soal karirnya sebagai pemain, sehingga menjadi pemain tim Mes Indonesia.